Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai monolog instansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andar Bahtiar, lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Juni 1999. Saya berprofesi sebagai arsiparis pelaksana terampil pada bidang kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara terletak di Jalan Lejen Suprapto nomor 111, Kelurahan Kuta Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dan berdiri pada tahun 2003. Visi dan misi Dinas Kearsipan dan Kabupaten Banjarnegara adalah mendukung visi dan misi Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 77 tahun 2016, susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara memiliki tugas pokok yaitu sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan. Kemudian memiliki fungsi perumusan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Kemudian hal tersebut selaras dengan tupoksi dari salah satu bidangnya yaitu bidang kearsipan, yaitu mengenai perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Berdasarkan Perka Anri nomor 43 tahun 2015, kegiatan kearsipan yang dilaksanakan oleh arsiparis terampil meliputi 1. Kegiatan pengelolaan arsip dinamis, yaitu pembuatan arsip, menerima arsip, melakukan pemberkasan arsip aktif, dan menata arsip inaktif yang dipindahkan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pengelolaan arsip statis, berupa melaksanakan restorasi arsip kertas, mencetak materi pameran yang akan didisplay dalam rangka pameran arsip, lalu mengemas bahan pameran, melaksanakan display pameran arsip, memandu pameran arsip. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembinaan kearsipan yaitu melaksanakan penilaian kinerja arsiparis pemula dan arsiparis terampil. Kemudian ada juga tugas tambahan. Layanan pada bidang kearsipan yaitu diantara lain adalah 1. Rekomendasi pemusnahan arsip, kedua pembinaan kearsipan, ketiga pengelolaan arsip, keempat konsultasi kearsipan, dan kelima peminjaman dan penerimaan arsip. Kemudian standar layanan pada bidang kearsipan, yaitu sesuai dengan dasar hukum pelayanan kearsipan ataupun peraturan perundang-undangan. Lalu ketersediaan ruang pelayanan, lalu ruang penyimpanan arsip yang mumpuni, temu balik arsip secara cepat dan tepat, kemudian akses arsip digital, kemudian kelengkapan peralatan berupa komputer dan alat tulis kantor. Kemudian untuk pemahaman tugas dan fungsi, aturan kearsipan, klasifikasi dan denah penyimpanan arsip bagi arsiparis itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan dan pendataan berupa penggunaan kartu kendali, buku pelayanan arsip, dan daftar arsip itu sendiri. Kondisi saat ini ataupun kondisi aktual, yang pertama adalah tidak tersedianya ruang untuk pelayanan arsip, kemudian kondisi ruang penyimpanan arsip yang penuh, kemudian proses temu balik untuk membutuhkan waktu lama karena ruang penyimpanan penuh sehingga box arsip kurang terorganisir, kemudian akses arsip digital terbatas karena digitalisasi arsip belum dilakukan secara menyeluruh. Perwujudan Smart ASN, yang pertama adalah integritas, yaitu selalu jujur dan terbuka terhadap kondisi yang sebenarnya di instansi agar semua permasalahan bisa ditangani. Kemudian profesional, yaitu bertindak cepat dalam merespon suatu permasalahan seperti membuat pemetaan permasalahan terhadap kendala dalam pelayanan arsip. Kemudian menguasai IT, mampu dan cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi, dalam hal ini adalah terkait digitalisasi arsip. Kemudian hospitality, penerapan sikap 5S, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan santun dalam pelayanan maupun dengan siapa saja. Kemudian nilai entrepreneurship, selalu mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kemudian nasionalisme, yaitu melakukan pelayanan secara optimal dan sesuai prosedur sebagai wujud dukungan kepada pemerintahan dan memberikan pelayanan yang prima. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.